ini bisa bakal sampai banget kalian. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang ruang khusus salah satunya yang ada di Sejarah Indonesia. Itu Candi Penegoro atau bisa juga disebut dengan Prasejarah. Tapi tenang aja, kita nggak bakal bahas dengan cara yang terlalu serius. Misalnya kayak baca buku sejarah, terus masuk gitu ya. Nah, jadi kita bakalan ngobrol santai aja, tapi tetap fokus ke materi fisiknya. Selain tentang perang, kita juga bakal membahas tentang 3 tokoh yang bakal berkaitan banget dengan sekitar kita, yaitu Pangeran Diponegoro, Pangeran Kediri, dan Gubernur Jenderal Pajajaran. Dan yang menarik, 3 tokoh ini mempunyai peran yang berbeda-beda loh dalam munculnya perang tersebut. Oke, daripada berpenasaran, langsung aja kita mulai. Jadi saatnya berbagi sejarah. Kalau ngomongin Perang Diponegoro, sebenarnya itu bukan perang kecil ya, jauh banget. Jadi Perang Diponegoro itu berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Nah, perang ini tuh kita berlangsung dan perang ini termasuk salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi Belanda ketika menjadi Indonesia. Bahkan Belanda sempat mengalami kerugian besar loh dari sisi keuangan mereka maupun jumlah tentaranya. Jadi siapa sebenarnya Pangeran Diponegoro itu? Jadi Pangeran Diponegoro itu adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang nama aslinya itu Bendara Raden Mas Pustaka. Beliau ini masih belum dikenal ya, tapi walaupun beliau ini merupakan anak dari keluarga kerajaan, beliau tuh lebih suka hidup bareng-bareng itu loh, jadi mereka biasa sederhana. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang religius dan sering tinggal di luar negeri. Mungkin karena itu beliau tidak memiliki pada waktu itu ya. Nah, betul banget. Jadi pada saat itu warga masyarakat Jawa itu lagi mengalami kesusahan karena pajaknya tinggi. Terus mereka itu mengalami yang namanya kerja paksa dan juga Belanda itu sering banget loh ikut campur dalam urusan kerajaan. Nah, Pangeran Diponegoro itu tahu banget apa yang warga masyarakat alami itu. Jadi rasa marah terhadap Belanda masih besar ya. Betul banget. Puncaknya terjadi ketika Belanda tiba-tiba memasang palang jalan tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Bagi Pangeran Diponegoro, hal itu merupakan sebuah tindakan yang tidak menghormati budaya Jawa dan juga tidak menghormati keluarganya. Dari situ akhirnya perang dimulai. Betul, pada tahun 1425, Pangeran Diponegoro mulai mengangkat senjatanya bersama pasukannya, dan hal tersebut mendapat dukungan dari rakyat. Aku pernah baca, katanya strategi perang Diponegoro itu beda dari perang biasanya ya? Iya, nah, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi gerilya. Strategi gerilya ini yaitu mereka akan menyerang secara tiba-tiba lalu langsung berpindah tempatnya. Dan karena medan di Jawa ini banyak pegunungan dan hutan, jadi Belanda itu bakal kesulitan. Benar, Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh rakyat sekitar. Jadi mereka lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan juga mendapatkan sumber makanan. Berarti rakyat benar-benar mendukung perjuangan beliau ya? Iya betul, karena rakyat merasa Pangeran Diponegoro itu membela mereka. Nah, kalau ngomongin Pangeran Diponegoro, sebenarnya semangat perlawanan terhadap melawan Belanda di Jakarta itu sudah ada sejak masa Pangeran Mangkubumi tahu. Loh, aku jadi penasaran deh. Boleh nggak tolong jelasin tentang beliau? Jadi Pangeran Mangkubumi adalah salah satu tokoh penting yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono I dan menjadi pendiri Kesultanan Jakarta. Beliau ini hidup sebelum Pangeran Diponegoro kan? Iya, malah jauh sebelumnya. Tapi perjuangan melawan VOC itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap sejarah Jawa. VOC itu perusahaan dagang Belanda zaman dulu ya? Betul. Nah, Pangeran Mangkubumi menentang campur tangan VOC dalam urusan kerajaan Mataram. Akhirnya terjadi konflik panjang. Lalu pada tahun 1755, kerajaan Mataram dibagi menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Setelah itu, Pangeran Mangkubumi menjadi sultan pertama yang mendapatkan gelar Hamengkubuwono I. Oh, berarti sebenarnya hubungan antara Jawa dan Belanda itu memang sudah sering bermasalah sejak dulu ya? Bener banget, dan semangat melawan perjuangan Belanda itu akhirnya diwariskan ke generasi berikutnya, yaitu Pangeran Diponegoro. Wah, oke. Sekarang dari sisi Belanda nih, jadi salah satu tokoh yang paling berkaitan dengan kondisi sebelum Perang Diponegoro adalah Godard van der Capellen. Oh, beliau itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda ya? Iya, Godard van der Capellen ini menjabat dari tahun 1816 hingga tahun 1826. Berarti pas awal menuju perang dong? Betul banget. Pada masa pemerintahannya, Belanda jadi makin sering ikut campur ke dalam
urusan kerajaan di Jawa. Selain itu, kebijakan ekonomi mereka juga sangat amat memberatkan para rakyat dan bangsawan. Banyak banget tuh tanah-tanah yang bermasalah dan beberapa hak-hak para bangsawan yang mulai dibatasi. Jadi sebenarnya pada masa itu udah tegang banget ya. Betul banget. Pak, malahnya pada saat Diponegoro mulai melakukan perlawanan, banyak banget rakyat yang langsung mendukung beliau. Walaupun perang berlangsung lama, tapi Belanda tuh mempunyai banyak cara gitu ya untuk bisa memenangkan perangnya. Betul banget. Salah satunya adalah strategi benteng, di mana Belanda membangun benteng-benteng kecil untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Oh, setahu aku, pada tahun 1830 itu Pangeran Diponegoro tuh dibawa ke Magelang itu ya untuk perundingan. Padahal beliau datang itu kan untuk berunding, tapi malah ditangkap sampai beliau wafat pada tahun 1855. Sedih sih, tapi perjuangan beliau itu masih dikenang sampai sekarang. Karena perang Diponegoro menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pernah melakukan perlawanan besar terhadap penjajahan. Nah, tidak terasa nih, kita udah di akhir podcast aja. Hari ini kita udah ngobrol tentang perang Diponegoro dengan 3 tokoh yang berkaitan dengan cerita hari ini, yaitu Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, dan Gubernur Jenderal Pandan Ernest. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa lihat bahwa perang Diponegoro ini bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi banyak faktor penyebab di dalamnya. Dan sebagai pelajar, penting banget buat kita memahami sejarah supaya kita dapat menghargai perjuangan para pahlawan. Karena dari sejarah kita juga bisa belajar apa itu perlawanan dan mempertahankan hak rakyat. Oke deh, terima kasih yang sudah nonton podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.